Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakirah Rihadatul Ais dengan NPM 2108260087. Hari ini saya akan mempresentasikan minat saya untuk blog Growth and Development, yaitu tentang tumbuh dan kembang anak. Perlu kita ketahui, tumbuh itu merupakan perubahan ukuran dari waktu ke waktu, sedangkan perkembangan merupakan perubahan dari kemampuan dari si anak. Nah, untuk pertumbuhan anak, kita bisa melihat menggunakan dua kurva, yaitu ada kurva WHO dan juga kurva CDC 2000. Untuk kurva WHO sendiri digunakan untuk melihat pertumbuhan anak yang usianya di bawah 5 tahun, sedangkan CDC digunakan untuk melihat anak yang berusia di atas 5 tahun. Nah, dari WHO sendiri kita menggunakan Z-score, yaitu plus 3, plus 2, plus 1, 0, minus 1, minus 2, sampai minus 3. Nah, dari kurva-kurva ini, kita ingin melihat bagaimana itu dari segi tinggi badan per umur, atau panjang badan per umur, berat badan per umur, lalu setelah itu tinggi badan per berat badan. Nah, kalau dari perkembangan anak, kita itu ingin melihat secara motorik halus, motorik kasar, secara sosial, dan juga secara emosional. Nah, screening perkembangan bisa dilakukan melalui KPSP ataupun kurva Denver 2, yang dimana biasanya Denver 2 dilakukan oleh tenaga medis, sedangkan KPSP bisa kita lakukan secara bertanya melalui orang tua dari anak. Nah, kalau misalkan tumbuh dan kembang anak itu terganggu, biasanya memiliki faktor risiko. Faktor risikonya sendiri itu terbagi dua menjadi intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik biasanya terjadi karena adanya masalah genetik. Nah, sedangkan ekstrinsik itu terjadi karena adanya faktor dari nutrisi ataupun stimulasi. Nah, pada pola asuh anak, ada 3 cara bagaimana untuk memberikan penjagaan pada anak, yaitu yang pertama ada asuh, itu adalah penjagaan secara fisik, lalu yang kedua itu ada ASI, yaitu ASI itu secara emosi dan juga kasih sayang untuk si anak, lalu yang ketiga ada asuh. Asuh ini memberikan stimulasi bagaimana si anak itu bisa belajar. Nah, apabila tumbuh kembang tadi terganggu, biasanya terjadi secara nutrisi atau secara gizi. Maka dari itu, kita perbaiki dari segi nutrisinya, kita lihat dulu. Untuk anak usia 0 sampai 6 bulan, itu biasanya diberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif ini dia memiliki banyak dia memiliki banyak contohnya seperti ada IgA, ada limfosit dan juga yang lainnya. Terus juga memiliki kelebihan-kelebihan lain yang bisa membantu tumbuh dari si anak bayi dan juga tak lupa adanya zat besi. Nah, lalu untuk anak usia 6 bulan di lebih dari 6 bulan itu bisa kita berikan MPASI. MPASI ini bisa dimulai dari serealia yang mengandung zat besi dan juga jangan lupa untuk ditambahkan sayur dan buah, daging dan juga telur untuk protein dan juga yang lain-lainnya untuk dari si anak. Nah, selain itu, kalau misalkan untuk anak yang usianya di atas 2 tahun, itu komposisinya sama dengan yang dewasa. Tetapi karena masih dalam status anak-anak, kita juga harus melihat bagaimana dari nafsu makannya. Nah, karena nafsu makan anak-anak itu bisa berubah, maka dari itu kita perlu memperhatikan juga kenapa nafsu makan anak-anak itu berubah. Apakah bisa karena penyakit, karena psikologis, atau juga karena pengaturan makan. Nah, apabila nafsu makan menurun, kita lihat dari 3 aspek tersebut. Apabila kita lihat dari penyakit, maka penyakitnya kita sembuhkan terlebih dahulu. Penyakit bisa menurunkan nafsu makan pada anak. Lalu psikologis, untuk bisa membangkitkan semangat dari anak-anak untuk makan, maka kita bisa membantu melalui resep makanan, seperti kita membuat makanan kesukaannya apa, dan juga hal tersebut akan mengundang anak lebih ingin makan, nafsu makannya lebih meningkat. Lalu untuk pengaturan makan, anak-anak sendiri kalau bisa makan jangan dipaksa. Biarkan dia makan sendiri tapi tetap diperhatikan oleh kita dan juga anak-anak tidak boleh makan di atas 30 menit karena ditakutkan kalau misalkan makan di atas 30 menit nantinya nafsu makannya akan menurun. Kalau misalkan lama, nafsu makan anak menjadi
turun dan anak pun jadi malas untuk makan jika makan terlalu lama. Maka dari itu, kita berikan edukasikan kepada orang tua juga untuk anak-anak secara dari nutrisi ataupun yang lainnya. Anak itu gizinya harus diperhatikan sebagai aspek dari pertumbuhannya. Lalu jangan lupa untuk anak itu juga imunisasi sebagai pencegah dari penyakit dan juga kontrol tumbuh kembang anak, serta kita memperhatikan lingkungan sekitar. Sanitasi yang baik secara sekitar seperti jamban yang bersih dan juga rumah yang bersih, jangan sampai ada yang kotor untuk menghindari dari infeksi yang lain-lain supaya kita tetap sehat dengan lingkungan yang bersih. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tumbuh kembang anak. Sekian dari saya, mohon maaf apabila saya terdapat kesalahan penyampaian selama saya presentasi. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.